Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Wiryaji dengan NIM C1 channel 24084. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai materi perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawati, pindah tugas, dan upah. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan 2 ada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SEMAK. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawati. Nah, ada beberapa faktor-faktor perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan maupun karyawati sebagai berikut. Yang pertama ada penghasilan kena pajak atau PKP, nomor 2 ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, keempat tarif PPh 21, kelima ada jenis penghasilan, dan yang terakhir ada masa kerja dan status. Baik, langsung masuk ke contoh perhitungan. Di sini ada Nabila adalah karyawati pada perusahaan PT Onyx Komika dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Nabila merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nabila menerima gaji sebesar 6 juta rupiah per bulan. PT Onyx Komika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni sebesar 30.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Nabila membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli tahun 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Nabila juga menerima uang lembur atau overtime sebesar 2 juta rupiah. Langsung masuk ke contoh perhitungannya, yaitu ada gaji pokok sebesar 6 juta rupiah dan tunjangan-tunjangan lainnya. Ada 2 juta dan JKK 0,24%, 14.400 dan JK 0,3%, ada 18.000. Jadi untuk penghasilan bruto atau kotornya sebesar 8.032.400 rupiah. Nah, penghasilan bruto ini dikurangi. Pada pengurangan yang itu ada biaya jabatan sebesar 5% dikali penghasilan bruto, yaitu 401.620 rupiah. Ada iuran JHT sebesar 2% dari gaji pokok, itu ada 120.000 rupiah, dan jaminan pensiun sebesar 1% dari gaji pokok, 60.000 rupiah. Nah, semua pengurangan ini jumlahkan lalu dikurangi untuk penghasilan bruto. Hasilnya ada 5 penghasilan bruto yang dikurangin akan menjadi penghasilan neto atau bersih, yaitu sebesar 7.450.780 rupiah. Nah, untuk penghasilan neto setahun itu dikali 12 itu sebesar 89.409.360 rupiah. Nah, ini dikurangi dengan PTKP sebesar 54 juta, dan penghasilan itu untuk penghasilan kena pajak setahun itu penghasilan itu dikurangi PTKP itu sebesar 35.409.360 rupiah. Nah, ini di pembulatan ke bawah sebesar 35.409.000 rupiah. Nah, untuk PPh terutangnya itu dikalikan 5%, 35.409.000 rupiah dikali 5% itu sebesar 1.770.450 rupiah. Nah, untuk PPh pasal 21 pada bulan Juli itu tinggal dibagi 12 itu sebesar 147.538 rupiah. Masuk ke materi kedua, itu tentang perhitungan PPh pasal 21 untuk pindah tugas. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 bagi karyawan yang pindah tugas menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Perlu diikuti beberapa langkah berikut. Yang pertama ada satu, perhitungan PPh pasal 21 di tempat lama. Yang kedua, menghitung penghasilan bruto dan PPh pasal 21 terutang. Dan yang ketiga, menggunakan TER untuk perhitungan PPh pasal 21. Nah, di sini ada contoh penjelasan perhitungan pajak karyawan yang pindah tugas atau cabang sebagai berikut. Nina adalah seorang angkutan lajang yang bekerja di sebuah klinik kecantikan ternama dengan gaji yang diperoleh 7 juta setiap bulannya dan membayar iuran pensiun sebesar 205.000 rupiah. Pada bulan November 2018, Nina dipindah tugaskan dari kantor Yogyakarta ke Biro Bandung.
Berapakah besaran PPh pasal 21 yang harus dipotong atau dipungut perusahaan dari perusahaan ini yang kini bekerja di Bandung? Nah, ini ada contoh perhitungannya itu bukti pemotongan PPh pasal 21 pada bulan Januari sampai Oktober di Yogyakarta. Ada gaji Nina itu 7 juta, itu biaya jabatan dikalikan 5% itu sebesar 350.000 rupiah, ditambah dengan iuran pensiun 250 rupiah. Nah, ini dikurangin pada untuk gaji dikurangin pada gaji gaji pokok 7 juta dan penghasilan neto 1 tahun yaitu sebesar 6.400.000 rupiah. Nah, untuk itu penghasilan neto 1 bulan. Untuk penghasilan neto 1 tahun itu dikalikan 12 itu sebesar 76.800.000 rupiah. Untuk ini dikurangi dengan penghasilan PTKP itu sebesar 54 juta itu menjadi 22.800.000 rupiah. Nah, PPh dalam 1 tahun ini sebesar 5%. Jadi di 22.800.000 rupiah ini dikalikan 5% itu sebesar 1.140.000 rupiah. Nah, untuk PPh pasal 21 terutang itu hanya ada 10 bulan karena dari bulan Januari hingga Oktober. Jadi 1.140.000 rupiah ini dikalikan 10 menjadi 11.400.000 rupiah. Nah, PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi di Yogyakarta itu sebesar 11.400.000 rupiah. Nah, untuk bulan November dan Desember itu sama. Untuk gaji itu sebesar 7 juta dikali dengan biaya jabatan 5%, 350.000 rupiah, dan ditambah dengan iuran pensiunan 250.000 rupiah sebesar 600.000 rupiah. Dan untuk penghasilan netonya itu gaji pokok dan dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar 6.400.000 rupiah. Nah, dikalikan 12 untuk penghasilan neto 1 tahun sebesar 76.800.000 rupiah. Lalu dikurangkan dengan PTKP sebesar 54 juta rupiah menjadi 22.800.000 rupiah. Untuk PPh dalam 1 tahun itu ada 5%, jadi 22.800.000 rupiah dikalikan 5% sebesar 1.140.000 rupiah. Ya, karena ini misalnya ini 2 bulan. Jadi untuk PPh pasal 21 terutang itu dikalikan 2 bulan. Karena ini bulan November dan Desember di Bandung itu jadi 1.140.000 rupiah dikalikan 2 menjadi 2.280.000 rupiah. Nah, PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi di Bandung harusnya ini ada 2.280.000 rupiah. Masuk ke materi yang terakhir itu tentang perhitungan PPh pasal 21 untuk upah. Nah, berikut ini langkah-langkah umum dalam perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan TER. Yang pertama ada menghitung penghasilan bruto tahunan karyawan, kedua menentukan tarif pajak progresif berdasarkan penghasilan kena pajak, ketiga menghitung PPh yang harus dipotong menggunakan TER, dan yang terakhir mengaplikasikan TER pada upah. Ada contoh perhitungan PPh 21 sebagai berikut. Fotografer dengan upah 400.000 sehari, upah harian tidak lebih dari 450.000, masuk kerja selama 15 hari. Pada hari ke-11, jumlah kumulatif penghasilan adalah 4.400.000 rupiah. Nah, upah tidak dipotong pajak sebab upah harian tidak lebih dari 450.000 rupiah. Dan upah kumulatif tidak lebih dari 4.500.000 rupiah. Pada hari ke-12, upah mulai dipotong pajak karena mencapai kumulatif 4.800 rupiah. Artinya telah melebihi 4.500.000 rupiah dan berlaku di PP poin 3. Masuk ke contoh perhitungannya itu PPh 21 DPP dikali tarif atau upah dikurang PTKP sebenarnya dikalikan 5%. Upahnya 4.800.000 rupiah dikurangi 12 hari dikali 150.000 dan dikali 5% itu sebesar 150.000 rupiah. Untuk upah hari ke-12 ini ada untuk hari ke-12 atau hari selanjutnya itu upah harian dikurangi dengan PPh 21 itu ada 400.000 dikurangi 150.000 rupiah itu sebesar 250.000 rupiah. Selanjutnya untuk hari ke-13 dan seterusnya DPP adalah upah harian yang dikurangi PTKP sehari. Nah,
Ini kita hitung dulu untuk PPh 21-nya untuk hari ke-13 DPP dikalikan tarif atau upah hari yang dikurang PTKP sehari dikali 5%. 400.000 dikurang 150.000 rupiah dikalikan 5% itu sebesar 12.500 rupiah. Nah, untuk upah bersih pada hari ke-13, upah harian dikurangi dengan PPh 21 itu sebesar 387.500 rupiah. Nah, rincian upah diterima fotografer beserta potongan pajaknya dalam sebulan. Nah, ini ada yang tadi pada hari 1 hingga 11 upah hariannya 400.000 rupiah dan untuk upah kumulatifnya 4.400.000 rupiah. Nah, tidak dikenakan pajak karena tidak melebihi PPh pasal 21 itu sebesar 4.500.000. Untuk hari ke-12, upah harian 400.000 dan upah kumulatifnya telah melebihi 4.500.000 rupiah. Nah, dikenakan PPh pada 20 PPh 21 itu sebesar 150 rupiah. Nah, untuk upah bersihnya itu 250.000 rupiah. Untuk hari selanjutnya, hari ke-13, 14, 15, itu upah hari upah kumulatifnya dikurangi upah hariannya dikurangi dengan PPh 21 itu sebesar 12.500. Jadi untuk upah bersihnya pada hari ke-13, 14, 15 itu sebesar 387.500 rupiah. Baik, terima kasih untuk pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penyampaian pada kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.